Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama marilah kita selalu meningkatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan serta dapat menjalankan ibadah puasa yang tinggal sekitar 3 hari lagi. Selanjutnya, selawat dan salam marilah kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Pertama-tama, sebelum kita memulai tausiah pada siang hari ini, saya menyampaikan salam hormat kepada Bapak Riswanto selaku founder GGDN yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengisi tausiah pada siang hari ini di grup Guru Dahsyat Nusantara Yayasan Guru Nusantara Jakarta. Kemudian salam hormat saya juga kepada Ibu Rita Asminarsih selaku penanggung jawab GGDN, kepada Ibu Mega Puspita juga selaku pengurus GGDN. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak lupa juga saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat saya semua yang telah ikut bergabung dalam acara ini. Mudah-mudahan kita pada hari ini, pada siang ini tetap dalam kondisi sehat walaupun sedang menjalankan ibadah puasa yang tinggal beberapa hari lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat GGDN yang berbahagia, tema tausiah kita pada siang hari ini adalah hikmah Ramadan. Tema ini memang saya ambil atau saya mengusulkan kemarin kepada pengurus GGDN adalah sebagai tema untuk mengisi tausiah yang membahas atau yang menjelaskan tentang beberapa hikmah Ramadan dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, sahabat GGDN yang ikut bergabung di dalam acara ini, kita mulai saja dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang sudah sangat santer kita mendengarkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sahabat GGDN yang dirahmati Allah, tidak terasa bulan Ramadan hampir berlalu di dalam kehidupan kita di tahun ini. Hari ini sudah memasuki hari ke-26 bulan Ramadan atau hari ke-27 mungkin bagi yang memulai puasa satu hari lebih awal. Namun kita perlu juga mengkaji kembali atau jadi bahan renungan untuk mengevaluasi puasa kita yang telah kita lakukan beberapa hari sebelumnya. Insya Allah nanti setelah selesai kita di bulan Ramadan ini menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di dalam bulan puasa ini, mudah-mudahan Allah akan menggolongkan kita kepada golongan orang-orang yang mendapat kemenangan. Kaum muslimin rahimakumullah, tausiah GGDN Yayasan Guru Nusantara yang dirahmati Allah. Petikan ayat yang saya baca di awal tadi sudah kita maklumi bersama bahwa itu tersurat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 atau surat kedua dari Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita simak kembali ayat tadi yang berbunyi yang pertama adalah ya ayyuhallazina amanu. Nah, artinya ayat ini menyeru atau mengajak kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Orang beriman itu adalah orang yang yakin sepenuhnya kepada Allah. Jadi tidak ada keraguan-raguan sedikit pun tentang Allah. Bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tiada beranak dan tidak diperanakkan. Jadi ayat yang memerintahkan puasa ini hanya dispesialkan kepada orang yang beriman. Karena seorang muslim kadang-kadang belum tentu sudah sekaligus menjadi orang yang beriman. Bisa jadi misalnya kita di status sosial kita atau di KTP kita sudah tertulis beragama Islam, tapi tidak ada jaminan bahwa beragama Islam itu sudah beriman. Karena mukminin atau orang yang beriman itu derajatnya di atas orang yang muslim. Nah, jadi muslim atau orang Islam tidak semuanya benar-benar beriman. Nah, tapi kalau orang yang beriman, maka pasti dia seorang yang beragama Islam atau muslim. Ini adalah suatu keyakinan yang wajib kita yakini. Nah, walaupun kita tetap menghargai keyakinan orang lain, misalnya orang yang non-muslim, yang di luar agama Islam. Karena dalam Al-Quran dikatakan
bahwa agama yang diridai oleh Allah itu adalah agama Islam. Begitu juga penjelasan di dalam hadis Rasulullah, innama bu'istu maaf di dalam hadis lain dijelaskan bahwa sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang diridai Allah. Jadi baik di dalam hadis atau di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak menjelaskan pernyataan atau statement itu. Salah satunya al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Nah, ayat ini adalah salah satu pernyataan Allah, hanya agama Islam yang diterima di sisi Allah, yang diridhai oleh Allah. Sedangkan agama-agama lain sebelum agama Islam diturunkan seperti agama Nasrani itu sudah lewat masanya. Jadi sebelum Nabi Muhammad memang agama Nasrani masih sebagai agama yang diridhai atau yang diakui oleh Allah. Nah, setelah datang agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segala agama-agama lain beserta kitab-kitabnya, kitab sucinya dan hukum-hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Kaum muslimin rahimakumullah, karena Bapak Ibu, bila kitab-kitab sebelum Al-Quran masih juga berlaku, maka itu akan menyusahkan kita. Nah, karena Al-Quran ini adalah sebagai penyempurnaan agama-agama sebelumnya. Kalau kita tinjau secara hukum, contohnya dalam hal bersuci. Di dalam Al-Quran, bila kita bersuci, kemudian kita dalam keadaan kurang sehat, tidak bisa mandi atau tidak bisa kena air, maka di dalam Al-Quran sudah ada penjelasan ayat cara bertayamum. Sedangkan di dalam kitab Injil, menurut Injil yang diakui oleh umat Islam atau menurut versi Islam, di dalam Injil itu belum ada cara bertayamum. Nah, sehingga Al-Quran adalah sebagai bukti kitab suci, penyempurnaan dari kitab-kitab sebelumnya. Contoh lain, Bapak Ibu, misalnya di dalam kitab Injil itu kalau kita dijilat oleh hewan yang bernajis besar atau najis mughaladah, maka tidak ada di situ dalam kitab Injil itu untuk menyamak, cara menyamak. Jadi harus kalau dijilat oleh hewan seperti anjing yang termasuk mengeluarkan najis mughaladah, najis yang besar, maka pakaian yang dijilat oleh hewan itu tadi harus dipotong karena belum ada syariah untuk misalnya untuk menyamak. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak perlu dipotong pakaian yang dijilat oleh hewan yang mengeluarkan najis mughaladah tadi, najis besar tadi. Cukup disamak, yaitu dengan 7 kali samak. Salah satu di antaranya air yang bersih dicampur dengan tanah yang bersih. Dicampur, diaduk, kemudian disiram.
Nah, sebaiknya itu dilakukan di pertengahan. Jadi disamak selama 3 kali. Nah, atau bisa juga lebih dari itu, misalnya 7 kali disamak. Insya Allah kalau disamak 7 kali itu akan yakin kita kesuciannya, kebersihannya. Nah, disamak itu dengan air dan tanah menurut hasil penelitian ilmiah akan mematikan seluruh bakteri-bakteri atau kuman yang melekat pada pakaian yang dijilat oleh hewan seperti itu tadi. Nah, namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah bagaimana kalau misalnya menjilat badan kita? Anggaplah tangan kita atau kaki kita dijilat oleh anjing atau babi yang mengeluarkan najis mughaladah tadi. Kalau menurut Injil itu harus dipotong. Maka alangkah beratnya dan alangkah susahnya bila tangan kita yang sudah terjilat itu harus dipotong. Nah, namun dengan rahmat Allah yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman, di Al-Quran itu tidak memberi syariah dengan memotong, tetapi dengan menyamak seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi insya Allah bila dijilat oleh hewan-hewan seperti yang saya jelaskan tadi di dalam Al-Quran, cukup dengan disamak. Salah satunya dengan air yang bersih dicampur dengan tanah yang bersih, dan sebanyak 6 kali untuk kesempurnaannya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, keyakinan bahwa Al-Quran itu produk atau firman Allah itu juga termasuk yang dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karena orang yang beriman, di samping beriman kepada adanya Allah, adanya Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, juga keyakinan bahwa Allah menurunkan kitab kepada kaum Nabi Muhammad lewat Jibril, lewat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pedoman hidup kita di dunia. Nah, untuk menuju kehidupan akhirat yang abadi. Nah, sebagaimana penjelasan di dalam Al-Quran juga masih erat kaitannya dengan surah yang menjelaskan puasa Ramadan. Dijelaskan dalam ayat 185 Al-Baqarah juga, itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya Allah menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Syahru Ramadan, bulan Ramadan. Unzila fihil Qur'an, diturunkannya Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk atau sebagai pedoman bagi manusia. Kenapa hudal linnas, kenapa tidak hudal lil mu'minin, Bapak Ibu? Karena Al-Quran ini ternyata setelah dipelajari baik orang muslim ataupun non-muslim, ternyata menyimpan rahasia-rahasia ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan.
yang bagi mereka mengkajinya maka akan mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa yang dijelaskan oleh Allah. Konon orang non-muslim itu banyak mempelajari Al-Quran di luar sana, di Jerman, di Amerika, walaupun mereka mungkin ada yang belum percaya bahwa Islam adalah sebagai agama yang diridhoi Allah, tapi mereka percaya bahwa kitab Al-Quran itu adalah sebagai kitab yang luar biasa, produk dari Tuhan. Sehingga banyak ilmu pengetahuan, teknologi yang luar biasa yang baru akhir-akhir ini dijelaskan secara sains. Padahal Al-Quran itu sudah diturunkan 14,5 abad yang lalu. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi Allah memanggil orang yang beriman, orang yang melaksanakan puasa itu adalah orang yang beriman. Kemudian Al-Quran itu tadi Bapak Ibu hudal linnas wa bayyinati minal huda, dan menjelaskan tentang penjelasan-penjelasan yang ada di dalamnya. Artinya menjelaskan lagi baik di ayat lain atau di ayat-ayat surah yang lain. Jadi wa bayyinati minal huda, menjelaskan ayat-ayat yang telah dijelaskan sebelumnya, ataupun menjelaskan ayat-ayat yang ada di kitab yang lain. Nah, seperti di kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran, Injil, dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian di Al-Quran itu juga harus kita yakini isinya juga sebagai furqan, pembeda antara yang halal dan yang haram, yang baik dan yang tidak baik, yang keji dan yang mulia. Nah, jadi dengan kita mempelajari, mengkaji Al-Quran dengan baik, dengan terus-menerus, insya Allah maka hidup kita akan menjadi lebih baik, lebih diridhai oleh Allah, karena kita sudah tahu membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang keji, mana yang mulia, mana yang terpuji, mana yang hina. Maka dengan memahami Al-Quran, dengan mengkaji terus Al-Quran, maka hidup kita pun akan lebih baik, lebih terhormat, lebih maju. Karena seluruh ilmu di dalam Al-Quran itu semuanya sangat berguna, bermanfaat bagi kehidupan kita. Baik bagi kehidupan kita di dunia, terlebih-lebih lagi untuk kehidupan di akhirat. Sehingga ada juga hadis yang menjelaskan bahwa apabila kita menjadikan Al-Quran dan hadis Rasulullah sebagai suatu pegangan, maka insya Allah kehidupan kita tidak akan tersesat. Walaupun hadis ini Bapak Ibu diperselisihkan juga oleh para ulama hadis, karena bahwa hadis yang ini terdapat perawi yang dhaif. Nah, tapi hadis ini memang sudah populer di masyarakat. Kemudian katanya menurut ulama hadis ini katanya yang ditinggalkan itu bukan Al-Quran dan Sunnah, tetapi
adalah Al-Quran dan para keturunan Rasulullah, habaib. Nah, itu hadisnya sahih di dalam Sahih Bukhari. Itu menurut para ulama hadis. Nah, jadi maksud dari hadis ini adalah bahwa kita harus mempelajari Al-Quran, mengamalkannya dengan sekuat tenaga. Kemudian juga kita menghormati para habaib keturunan Rasulullah. Nah, artinya mereka itu adalah masih ada keturunan atau berkaitan silsilahnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita wajib menghormati. Nah, apalagi dalam kita beribadah, nah kita harus kita melihat contoh-contoh dari para ulama habaib yang telah memberi contoh. Nah, jadi bukan berarti kita tidak boleh menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita. Nah, tidak begitu Bapak Ibu. Tapi maksudnya kalau dikaji secara ilmu hadis, hadis itu diriwayatkan oleh seorang yang riwayat hadisnya dhaif. Nah, jadi memang pedoman hidup kita selain Al-Quran, kemudian sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian juga teladan dari para ulama, termasuk para habaib. Nah, karena ulama itu adalah innama dalam hadis dijelaskan al-ulama'u warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para rasul atau para nabi. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu, sahabat GGDN yang dirahmati Allah. Nah, sekarang banyak juga cerita di luar sana tentang yang disebut dengan ulama. Bahkan kadang bias maknanya. Katanya ulama itu adalah orang yang pintar, orang yang berilmu. Nah, memang kalau dari sisi bahasa Arab, Bapak Ibu, arti ulama itu memang orang berilmu. Tapi secara makna menurut fuqaha, yang disebut dengan ulama itu adalah orang yang mewarisi ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah dan para nabinya, yang khususnya tentang ilmu-ilmu agama, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akidah dan sebagainya. Nah, ya, jadi kecenderungan yang disebut ulama itu adalah orang yang memegang hukum yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Sedangkan ilmu-ilmu seperti sains dan sebagainya itu memang disebut juga sebagai ulama, tapi ulama ilmu pengetahuan. Jadi tidak termasuk dalam hadis yang ini yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Nah, karena kalau kita sebut hadis ini termasuk juga dalam orang-orang yang ilmunya tinggi di bidang ilmu pengetahuan, maka orang kafir pun bisa dijadikan sebagai ulama, bisa warasatul anbiya. Nah, jadi maksud hadis itu tadi adalah orang yang beriman, orang yang berpegang teguh dengan kokoh
menyebarkan agama-agama Allah, syiar-syiar Allah, dakwah-dakwah Rasulullah, itulah yang disebut sebagai seorang ulama. Semoga kita dapat mengikuti jejak-jejak mereka. Nah, jadi ulama itu benar-benar orang yang berilmu, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bisa membaca buku-buku yang berbahasa Arab, berbahasa Arab Melayu, membaca hadis dengan baik, membaca Al-Quran dengan baik. Nah, itu baru kita sebut sebagai ulama. Karena mohon maaf Bapak Ibu, kadang di masyarakat ada juga kita temui yang disebut dengan ulama itu justru belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, belum bisa membaca kitab-kitab Arab dengan baik, bahkan tidak bisa sama sekali. Nah, bagaimana kita tidak prihatin dengan keadaan itu? Nah, alangkah ngerinya kita membayangkan seorang ulama di masa depan nanti tidak bisa baca Al-Quran, tidak mau belajar membaca Al-Quran, tidak mau belajar membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab. Nah, sehingga kalaupun ulama yang disebut itu dia memiliki ilmu pengetahuan, mungkin pengetahuan sangat terbatas. Karena di dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab itu, Bapak Ibu, itu kajiannya lebih detail, lebih mendalam. Walaupun seorang ulama, seorang ustadz juga jangan fanatik kepada kitab-kitab yang berbahasa Latin, yang tulisan Latin, yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa Jawa, yang berbahasa Sunda, yang berbahasa daerah lain-lainnya. Nah, itu juga tidak boleh fanatik. Seluruh bahasa itu, ilmu pengetahuan itu maknanya, maksudnya sama. Nah, jadi untuk kita mengkaji ilmu pengetahuan, ilmu agama. Nah, jadi jangan fanatik buta seperti orang yang awam. Nah, katanya kalau tidak ada dalam tulisan kitab gundul, baik Arab ataupun Arab Melayu, mereka yang fanatik ini tidak percaya. Nah, tidak percaya kalau ada misalnya pembelajaran ilmu pengetahuan yang ditulis dalam kitab berbahasa Latin, katanya tidak percaya. Katanya itu banyak salahnya, yang benar harus dalam bahasa Arab Melayu. Nah, ini adalah contoh fanatik yang keliru. Nah, bagaimana kita kalau di dalam kehidupan sehari-hari ini kita sering mendapatkan buku-buku dalam bahasa Indonesia, petunjuk jalan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita mudik, nah nanti ada petunjuk jalan dalam misalnya Google Map dalam bahasa Indonesia. Apakah Bapak Ibu misalnya kita tidak boleh percaya misalnya petunjuk jalan belok ke kanan. Misalnya kita mau mudik itu tidak dalam perjalanan tertulis belok kanan. Apakah kalau tidak ada tertulis dalam bahasa Arab belok kanan kita tidak mau percaya? Nah, tentu sangat lucu jadinya kalau kita harus serba Arab gundul. Nah, artinya fanatisme itu yang demikian tentu tidak baik. Jadi harus kita merubah mindset bahwa ilmu pengetahuan itu bisa kita pelajari lewat berbagai macam kitab, berbagai ragam bahasa, berbagai macam abjad baik Yunani, Arab dan sebagainya.
Nah, jadi Bapak Ibu, fanatisme demikian adalah fanatisme orang yang tidak memiliki pengetahuan yang baik, sehingga hanya selalu berpikir hal-hal yang sangat terbatas. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua ini tentu sudah generasi maju, sebagian generasi milenial barangkali, itu tentu sudah tidak ada lagi paham-paham demikian. Cuman mungkin itu generasi-generasi orang tua kita yang pendidikannya mungkin masih terbatas, masih rendah, sehingga mereka ditanamkan dari kecil untuk fanatisme kepada sesuatu. Kaum muslimin rahimakumullah, Tausiah Ramadan, Yayasan Guru Nusantara Jakarta, dalam hadis dijelaskan bahwa seluruh fanatik itu masuk neraka, Bapak Ibu. Nah, ini hadisnya hadis yang sahih. Jadi saya ulang kembali bahwa seluruh fanatisme itu, seluruh orang yang fanatik itu masuk neraka, Bapak Ibu. Walaupun mohon maaf, walaupun mungkin ibadahnya bagus, mungkin salatnya cakep, mungkin puasanya oke, mungkin hajinya juga bagus, sudah sering, bahkan mungkin umrohnya hampir tiap tahun. Tapi kalau ada penyakit fanatisme di dalam dirinya, maka bila ada fanatisme di dalam dirinya, maka kita perlu waspada, karena ancaman dari Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih bahwa seluruh orang yang fanatik itu masuk neraka, kecuali fanatisme terhadap agama. Jadi maknanya apa? Kita boleh cinta berlebih-lebihan dengan agama kita, agama Islam boleh. Nah, karena kalau tidak ada rasa fanatisme itu, maka keyakinan kepada kebenaran agama kita akan goyah. Nah, jadi yang dibolehkan fanatisme itu hanya kepada fanatisme agama. Artinya fanatisme kepada nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam kitabullah, sunnah Rasulullah, fatwa para ulama yang dipercaya, dan dari juga fatwa-fatwa majelis ulama yang dipercaya. Nah, ini boleh kita fanatik. Tapi kalau tidak ada dari 5 sumber hukum, maka kita tidak perlu fanatik. Nah, apalagi kalau suatu keyakinan yang menyimpang dari Al-Quran, dari hadis yang sahih dari Rasulullah. Nah, maka itu tidak perlu kita ikuti. Nah, sedangkan masalah-masalah fur'iyah, masalah ikhtilafiyah, nah, dalam kehidupan sehari-hari ini kita harus tolerir dan kita harus belajar, harus mau belajar supaya pengetahuan kita terupdate. Nah, jadi tidak hanya dengan bekal ilmu pengetahuan yang itu-itu saja. Hari kita makin bertambah ilmu pengetahuan kita. Wawasan berpikir, wawasan agama kita semakin hari semakin baik. Nah, jadi jangan hanya kita hanya berpedoman dengan 1, 2, 3 buku saja, atau hanya berpedoman kepada apa yang disampaikan oleh guru kita. Sementara kadang-kadang buku itu hanya terbatas, pengetahuan ustadz kita juga terbatas. Apalagi mohon maaf, kadang-kadang ustadz kita juga mungkin bukan seorang yang yang memiliki ilmu pengetahuan yang baik. Nah, mohon maaflah kita
Jangan melihat hanya dengan rajin sholat berjamaah saja, bukan berarti tidak baik. Sholat berjamaah itu adalah sunnah Rasulullah. Tapi jangan dijadikan pedoman keilmuan itu dilihat dari sholat berjamaah. Tapi kita lihat dari kandungan ilmu yang dimiliki, keterampilan atau kemampuan memahami Al-Quran, memahami kitab-kitab Arab, membaca Al-Quran dengan baik. Kalau cuma pedoman rajin sholat berjamaah, jenggotnya panjang, itu kita katakan guru yang paling benar, itu belum sempurna. Bukan tidak boleh, boleh-boleh saja. Salah satu ciri ulama itu adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah-sunnah Rasulullah itu, Bapak Ibu, adalah sholat berjamaah bagi yang laki-laki akil balik, yang tidak ada alasan syar'i. Bahkan di zaman Rasulullah, orang buta pun yang mendengarkan azan itu disuruh dengan keras oleh Rasulullah. Tidak ada dispensasi sholat berjamaah. Karena kalau bukan kita, umat Islam, kalau bukan kita sebagai orang yang beriman, siapa lagi yang mau meramaikan masjid, yang menghidupkan syiar-syiar agama Islam, sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, orang buta saja disuruh dengan keras oleh Rasulullah. Masa kita yang sempurna ini, yang pendidikannya kadang-kadang sudah tinggi, sudah melebihi standar, sudah S2, S3, tapi kita tidak mau sholat berjamaah. Kita di masyarakat sering dipanggil ustadz, tapi kita ke masjid tidak pernah nampak sholat berjamaah. Di mana nilai ustadz kita? Di mana nilai kita sebagai orang yang beriman, yang berilmu tinggi, yang sudah S1, yang sudah S2? Apakah kita tidak merasa malu di hadapan Allah? Kita mengabaikan sholat berjamaah bagi bapak-bapak, bagi kaum muslimin yang beriman, yang dekat dengan masjid, yang mendengarkan azan. Di mana status kita sebagai orang yang beriman kalau kita sering mengabaikan sholat berjamaah? Padahal di zaman Rasulullah, di zaman sahabat Rasulullah, orang yang tidak mau sholat berjamaah dicari oleh Sayyidina Umar. Dicari ke rumah-rumah, kemana orangnya. Nah, apakah lagi sakit, apakah ada di rumah, apakah memang tidak mau dengan sengaja, tidak mau datang ke masjid. Nah, dicari, dimarahi. Jadi Bapak Ibu, orang yang tidak mau sholat berjamaah di zaman Sayyidina Umar, khalifah yang ketiga dalam sejarah Islam, maka mereka akan dimarahi, bahkan diancam akan dibakar rumahnya. Orang yang tidak mau sholat di masjid bagi kaum laki-laki. Nah, itu adalah menunjukkan, bukan berarti Islam itu ditegakkan secara paksa, Bapak Ibu. Tapi betapa pentingnya sholat berjamaah bagi bapak-bapak. Sedangkan bagi ibu-ibu tentunya lebih afdal, lebih baik sholat di rumah masing-masing untuk menghindari terjadinya fitnah. Nah, kecuali kalau misalnya di malam hari dengan izin suami bagi bapak ibu yang sudah bersuami, atau dengan izin mahramnya, baru boleh kita sebagai ibu-ibu untuk sholat berjamaah. Tapi yang tidak ada toleransi adalah
bapak-bapak yang mendengarkan azan, yang sehat badannya, yang apalagi rumahnya tetangga masjid. Sangat sangat berdosa kita, sangat celaka kita tidak mau sholat berjamaah di masjid. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, sehubungan dengan itu kadang ada juga yang bertanya atau yang ingin mempertanyakan. Nah, bagaimana kalau misalnya di masjid itu kurang nyaman? Nah, atau di masjid itu imamnya bacaannya buruk. Nah, atau di masjid itu jamaahnya tidak sepaham dengan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya di dalam sholat berjamaah itu kita harus mengutamakan, mensyiarkan sunnah Rasulullah. Kalau imamnya misalnya masih itu saja, sementara bacaannya juga belum baik, salah satu solusinya kita meniatkan tidak mengikut imam. Dan jadi dalam kajian fikih ada istilah memfarak solat. Artinya kita tetap mengikuti gerak-gerik imam solat berjamaah, tapi kita niatkan tidak solat berjamaah. Kita niatnya solat sendiri. Karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya, yang pertama mungkin bacaan imamnya banyak salah, terutama bacaan Fatihah. Nah, bacaan Fatihah yang jadi pedoman Bapak Ibu. Kalau bacaan ayat-ayat setelah itu tidak apa-apa, kalaupun imam membaca salah, itu namanya juga sunnah. Nah, tapi kalau Fatihah, baca Fatihah itu hukumnya wajib. Maka yang jadi pedoman imam itu pantas tidak pantasnya adalah bacaan Fatihahnya. Kalau bacaan ayat-ayat tambahannya tidak jadi ukuran kita pantas atau boleh secara syar'i mengikuti imam tersebut. Atau imam itu mungkin kita tahu dengan persis imam itu mungkin pelaku dosa-dosa besar. Nah, maka itu juga tidak pantas kita mengikuti imam demikian. Atau disebut dengan orang yang fasik. Walaupun secara syar'i mengikuti imam yang fasik hukumnya makruh. Jadi tidak sampai pada derajat haram. Nah, jadi hukumnya makruh. Kalau kita ikuti artinya kita kurang disukai oleh Allah. Tapi mengikuti imam yang kita yakin, kita tahu bacaan Fatihahnya salah, maka dalam kajian fikih itu dilarang kita mengikutinya. Terutama kalau kita lebih baik bacaannya. Jadi kalau bacaan kita sama boleh, tapi kalau bacaan Fatihah kita lebih baik, artinya kita lebih mampu membaca surat Al-Fatihah dengan baik sesuai dengan aturan hukum bacaan tajwid. Nah, maka kita jangan mengikuti imam-imam yang bacaannya masih keliru. Kalaupun bisa kita tegur, kita nasihat, nanti setelah sholat kita tegur. Nah, mohon maaf Pak Imam, nyuwun sewu, mungkin kalau cara kita di Jawa, saya tadi mendengarnya sepertinya Pak Imam membaca Fatihahnya masih ada yang keliru. Nah, kalau boleh mungkin Pak Imam nanti bisa kita sama-sama kita belajar, baik kita belajar di tempat pengajian atau mau mampir ke tempat saya. Jadi kita tegurnya nanti setelah tinggal berdua di masjid. Jangan kita tegur seorang tokoh masyarakat, seorang imam, seorang ustadz itu di hadapan orang.
Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan menegur orang di hadapan orang, menegur karena salah, itu sama artinya dengan kita menelanjanginya, mempermalukannya. Jadi adab-adab kita menegur manusia, terutama orang-orang yang dipandang di masyarakat itu orang yang terhormat, maka kita tegurnya secara santun, secara baik, secara lembut. Nah, sehingga mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nasihat tadi bisa diterima. Nah, tapi kalau kita tegur dengan cara-cara yang tidak baik, walaupun maksud niat kita baik, pasti tidak ada orang yang mau menerima. Dikritik secara pedas di hadapan orang, dipermalukan. Nah, itu bukanlah adab-adab orang yang beriman. Kaum muslimin rahimakumullah. Baiklah, kita lanjut lagi dengan ayat surah Al-Baqarah tadi. Lanjutannya adalah kutiba alaikumusiyam. Jadi yang pertama amanu, orang yang beriman. Yang kedua kutiba alaikumusiyam, bahwa orang yang beriman tadi itu diwajibkan berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu berpuasa. Siam, saim, jamaknya siam. Nah, jadi tidak sunnah puasa itu, tapi wajib. Nah, jadi puasa bagi orang yang sudah akil balik, laki-laki dan wanita, adalah wajib hukumnya selama bulan Ramadan. Jadi bukan 30 hari, tapi selama bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan, bulan dalam tahun Hijriah itu Bapak Ibu ada yang 30 hari. Nah, tapi banyak juga yang 29 hari. Sebagaimana sejarah kehidupan Rasulullah selama beliau jadi Rasul, hanya 2 kali terdapat 30 hari. Kemudian yang lainnya 29 hari. Jadi kita puasa dalam sebulan, bukan 20 hari, bukan 30 hari juga. Nah, kemudian bulan tahun Hijriah itu tidak ada yang lebih dari 30 hari. Jadi tidak ada tahun Hijriah misalnya bulan puasa suatu saat nanti 31 hari seperti tahun Masehi misalnya. Nah, sehingga Bapak Ibu kita mendapatkan bahwa bulan puasa itu kadang bulan Ramadan itu kadang jatuh di dalam bulan Januari, kadang Februari, kadang Maret dan sebagainya. Jadi tetap berganti secara bertahap, lebih kurang setengah-setengah bulan dalam setiap tahun mundur, karena lebih banyak hari tahun Masehi daripada tahun Hijriah. Kalau tahun Hijriah 360 hari, kemudian tahun Masehi 365 atau 66 hari, sehingga bisa berubah secara bertahap. Efek dari perubahan itu Bapak Ibu secara ilmiah, menurut kajian ilmu pengetahuan alam, astrofisika, ilmu geografi, maka bulan Ramadan kalau jatuh di bulan-bulan tertentu, kadang musim hujan, nah kadang musim kemarau. Nah, di Indonesia hanya ada 2 musim, musim hujan, musim tropis. Nah, maka kita akan mendapatkan bulan-bulan Ramadan yang kita lalui bisa bulan itu bulan yang banyak hujannya, kemudian bisa juga bulan itu yang banyak musim kemaraunya atau musim panas. Itu juga rahmat bagi Allah, kemudian rahmat bagi kesehatan kita. Jadi kesehatan kita
Mungkin kalau berubah-berubah musim, maka daya tahan tubuh kita pun akan menyesuaikan, akan menjadi lebih baik. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, sahabat GGIDN yang dirahmati Allah, bahwa puasa itu secara ilmiah juga untuk meningkatkan kesehatan atau daya tahan tubuh. Terbukti bahwa dalam sains yang sudah maju, bahwa orang-orang yang sakit itu sekarang para ahli medis menyuruh atau mengharapkan pasiennya itu sebelum melakukan sesuatu tindakan medis maka disuruh melakukan puasa. Harus puasa dulu. Nah, jadi puasanya sehari atau 2 hari atau bahkan 3 hari. Nah, nanti baru dia dilakukan tindakan-tindakan medis. Nah, kemudian Bapak Ibu, puasa ini dijelaskan juga oleh para ulama adalah untuk mensucikan hati, mensucikan jiwa. Nah, jadi dengan jiwa kita bersih, dengan jiwa kita suci, maka insya Allah tubuh kita pun akan semakin sehat. Secara ilmu pengetahuan, bahwa bila tubuh kita melakukan puasa, maka beberapa penyakit yang sudah diakui oleh medis akan tersembuhkan Bapak Ibu. Salah satunya penyakit gula darah. Nah, penyakit kelebihan kadar gula di dalam tubuh ini boleh kita buktikan, bisa dicek kadar gula darah sebelum Ramadan, misalnya di atas 200, kemudian insya Allah kalau kita sudah berpuasa, apalagi sudah puasanya lebih seminggu, maka kadar gula darah itu akan turun dengan bertahap. Apalagi nanti di akhir Ramadan, insya Allah kadar gula darah kita akan mendekati normal, kalaupun kita tidak sebut atau kita tidak jamin akan menjadi normal. Ini adalah banyak pengalaman para pasien yang mengalami penyakit diabetes mellitus atau gula darah akan sembuh dengan berpuasa. Nah, kemudian dengan berpuasa juga karena hati kita sudah disucikan, insya Allah, maka segala penyakit-penyakit lain pun akan membaik Bapak Ibu. Salah satu penyakit yang akibat mungkin hati kita masih ada kotoran itu adalah penyakit jantung. Nah, jantung koroner. Sudah banyak juga terbukti bahwa pasien-pasien penyakit koroner bisa sembuh dengan berpuasa. Nah, jadi ibadah puasa ini Bapak Ibu pada dasarnya di samping sebagai perintah Allah, juga sebagai momen penting menyehatkan tubuh kita selama dipakai 11 bulan, disehatkan dengan terapi sebulan penuh. Insya Allah, maka tubuh kita, daya tahan tubuh kita akan kembali membaik. Nah, kalaupun ada penyakit kembali membaik, kemudian kalau kita masih dalam keadaan sehat, maka tubuh kita akan semakin sehat. Khususnya lagi akan menyehatkan rohani kita yang selama ini terkotori dengan penyakit-penyakit hati, apakah itu sombong, apakah itu ria, apakah itu takabur, apakah itu iri, dengki kepada sesama saudara kita, apakah itu dendam kepada sesama saudara kita. Insya Allah dengan berpuasa Ramadan ini, apalagi kalau diiringi dengan puasa-puasa sunnah setelah Ramadan, insya Allah
penyakit-penyakit hati itu akan terobati. Itulah dimensi nilai positif melaksanakan puasa Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat GGDN yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ayat tadi, yaitu ayat dalam surah Al-Baqarah 183 itu Bapak Ibu. Tadi yang pertama amanu, orang yang beriman. Yang kedua kutiba alaikumusiyam. Nah, jadi kewajiban melakukan puasa Ramadan. Kemudian lanjutan ayat itu adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan kepada orang atau kaum sebelum kamu. Nah, siapa sebelum kamu? Itu yang dimaksud adalah sebelum turunnya agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, bahwa puasa ini juga sudah disyariahkan, sudah pernah diwajibkan kepada kaum Nabi Isa alaihi salam, kepada kaum Nabi Adam, kepada kaum Nabi Nuh, kepada kaum Nabi Daud yang kita kenal dengan puasa Daud. Hari ini puasa, besok berbuka atau libur, besoknya puasa lagi. Itu disebut dengan puasa Nabi Daud atau puasa Daud. Nah, tapi ada juga dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa orang pertama melakukan puasa itu adalah Nabi Nuh, katanya dalam sebuah kajian hadis. Wallahu alam, apakah benar Nabi Nuh yang pertama diwajibkan syariah puasa? Kita tidak tahu persis benar atau tidaknya. Tapi yang jelas bahwa dikatakan di dalam Al-Quran tadi bahwa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, sebelum kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, tanpa terasa kajian kita, tausiah kita pada siang ini sudah sampai kepada waktu yang akhir. Sebagai manusia biasa di dalam bulan suci yang mulia ini, bulan Ramadan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau terdapat apa yang saya sampaikan tidak berkenan menyinggung perasaan Bapak Ibu, sahabat semua, sahabat GGDN Yayasan Guru Nusantara Jakarta. Karena sudah mendekati akhir Ramadan, saya mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.